Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Rifki Abdillah. Nama saya Muhammad Wahyu Guru Alfikri. Nama saya Muhammad Bintang Al-Afghani. Nama saya Muhammad Willy Halim. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mendapatkan listrik tanpa harus bergantung pada pembangkit listrik konvensional seperti batu bara atau minyak bumi? Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan isu pemanasan global, manusia mulai mencari sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya, solusi yang paling menjanjikan adalah panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini tidak hanya membantu menghemat sumber daya alam yang terbatas, tetapi juga berperan penting dalam menjaga lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai pengertian panel surya, cara kerjanya, komponen utamanya, serta manfaat penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya energi terbarukan dan termotivasi untuk mulai menggunakan teknologi ramah lingkungan di masa depan. A. Pengertian PV dan modul. Panel surya bekerja berdasarkan prinsip fotovoltaik. Kata ini berasal dari fotos, cahaya, dan volta, nama penemu tegangan listrik. Fotovoltaik adalah proses konversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Komponen dasarnya adalah solar cell atau PV cell. Ini adalah komponen semikonduktor dengan rangkaian dioda tipe PN yang bertugas mengubah energi surya menjadi listrik. Beberapa sel surya dirangkai menjadi satu kesatuan yang kita sebut modul surya. Modul surya menghasilkan listrik DC, arus arah, yang memiliki kutub positif, O dan negatif. B. Jenis-jenis sel surya. Visual, perbandingan gambar monokristaline, polikristaline, dan thin film. Teknologi PV terus berkembang. Ada beberapa generasi utama sel surya. Generasi pertama, monokristaline dibuat dari silikon murni, 99,999%. Jenis ini punya efisiensi konversi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 16% sampai 17%. Generasi kedua, polikristaline dikembangkan untuk menekan biaya material. Efisiensi modul komersialnya mencapai 12% hingga 14%. Generasi keempat, thin film TFPV dikenal karena dibuat dengan lapisan tipis, sehingga sangat ringan dan fleksibel.
Menguji karakteristik panel sangat penting untuk memastikan panel masih dalam kondisi baik. Tujuannya adalah mengetahui karakteristik umum, mengukur tegangan, arus, dan polaritasnya. Alat dan persiapan. Dalam pengujian, alat utama yang kita butuhkan adalah multimeter tang ampere dan irradiance meter atau solar power meter. Langkah pengukuran tegangan open circuit, VOC. VOC adalah tegangan rangkaian terbuka. Ini adalah tegangan maksimal yang dihasilkan panel tanpa beban. Atur multimeter pada mode pengukuran tegangan DC maksimal tertinggi. Hubungkan probe multimeter ke terminal panel surya, rangkaian terbuka. Jangan lupa, nyalakan solar power meter dan arahkan sejajar dengan modul surya untuk mencatat iradiasi, WM2. Catat nilainya. Langkah pengukuran arus short circuit, ISC. ISC adalah arus rangkaian pendek. Ini adalah arus maksimal yang dihasilkan panel. Atur multimeter pada mode pengukuran arus DC maksimal tertinggi. Hubungkan probe multimeter ke terminal panel surya, rangkaian tertutup pendek. Catat nilai arus dan iradiasi dari solar power meter. Penentuan kualitas. Panel surya dianggap masih baik jika penyimpangan nilai hasil pengukuran dengan karakteristik pabrikan kurang dari 10%. Jika penyimpangan sama atau lebih dari 10%, panel surya dianggap rusak. Selain modul surya, ada komponen yang sangat penting sebagai penghantar arus listrik dari panel ke kabel, yaitu MC4 konektor. Fungsi dan keunggulan. MC4 konektor adalah komponen vital yang mengalirkan daya yang diubah oleh panel ke kabel. Penggunaan MC4 membuat pemasangan panel surya menjadi lebih efisien dan mudah. Tahan cuaca, konektor ini dirancang untuk ekosistem luar ruangan. Ia memiliki perlindungan tahan air IP68. Aman, konektor MC4 memiliki interlock berlekuk yang dapat saling terhubung dan menghindari konektor lepas secara tidak sengaja. Cara merakit MC4 konektor. Siapkan satu set PV MC4 konektor. Lepaskan bagian MC4 untuk pembagian arus positif dan negatif. Kupas kulit luar kabel PV. Kupas ujung kulit kabel sisi positif dan negatif kurang lebih 1 cm, sampai terlihat isi serabut tembaga. Setting MC4 untuk arus positif. Masukkan o-ring drat dalam, lalu klep, kemudian besi konektor pada serabut tembaga kabel. Jepit besi konektor ke serabut tembaga kabel dengan menggunakan alat cerimping. Masukkan jack MC4 positif, dan pastikan sampai terdengar bunyi klik. Disusul dengan klep dan o-ring drat dalam. Putar dan kencangkan MC4. Setting MC4 untuk arus negatif. Masukkan o-ring drat dalam, lalu klep, kemudian besi konektor pada serabut tembaga kabel. Jepit besi konektor ke serabut tembaga kabel dengan menggunakan alat cerimping. Masukkan jack MC4 negatif, dan pastikan sampai terdengar bunyi klik. MC4 juga dapat dipasangkan secara paralel untuk meningkatkan kekuatan daya panel. Untuk paralel, Anda harus menggabungkan kabel positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Anda memerlukan komponen tambahan seperti MC4 multibranch konektor atau MC4Y konektor untuk menggabungkan kutub-kutub yang sama.